ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيدنا محمد بن رضي الله عنه. اللهم توفقنا بإذنه وعملنا بأعمالنا وما نفعنا من علم استفادة نفع الانتفاع لطلب رضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين وللشكر على نعمة العبد لصحة البدن وللشكر على جميع النعم ظاهرا باطنا كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلفاء أحبابه من روح سيدنا وسندنا دنيا وأخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه بسم الله سيدي صالح رازم رضي الله عنه ثم إلى روح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى روح سيدي الوالد الحبيب جعفر بن علي بهارون الحبيب علي بن عمر بهارون شيخ عمر بيضاوي بشابا شيخ محمد بن يوسف ثم إلى روح الحبيب علي الطيب علي محمد الطيب علي لقمان الطيب مama Ajengan Siddiq والأستاذ عبد العزيز همداني أستاذ شريف هداية الله ثم إلى روح مرتب هذا الكتاب الإمام محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني دمياط الشافعي ثم إلى أرواح الواقف لهذا المسجد وجميع من كانت جاريته في هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم ذي الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى روح sebutkan nama ahli kubur. وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du, alhamdulillah, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi manan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Halaman 130. Wa iqamis shalah. Waruya dan diriwayatkan bismillahirrahmanirrahim galal muallif rahmatullah alaih waruya dan diriwayatkan idza kana yaumul qiyamah nanti di hari kiamat umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Allah perintahkan malaikat bikin tingkatan atau tempat khusus buat orang-orang yang ngejaga salat di hari kiamat. Ada 3 tuh. Ada 3 tempat khusus buat orang-orang yang salat di awal waktu. Ada 3 tabaqat, ada 3 tingkat begitu, ada 3 lantai. Ada 3 lantai begitu. Fata'ti awwalu zumratin kasyamas. Golongan yang pertama akan datang menghadap kepada Allah, wajahnya kayak matahari. Wajahnya kayak matahari. Fataqulu al malaikah, kemudian malaikat bertanya, man antum, siapakah kalian? Ini yang paling tinggi. Qalu, menjawab mereka, nahnu al-muhafidhuna ala salah, kami adalah orang yang ngejaga salat. Kami orang yang ngejaga salat. Kemudian berkata malaikat lagi, kaifa kanat muhafadhatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat? Inti jaga salat seperti apa? Jaga salatnya itu seperti apa? Karena ternyata orang yang ngejaga salat tingkatannya ada 3 min haitsul waqt. Ini dari sudut pandang waktu. Ada 3. Kemudian kalau mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami dengar adzan udah duduk di masjid. Ini tingkatan yang pertama, orang yang ngejaga salat di awal waktu. Jadi adzan udah di masjid. Ini tingkatan kelas 1-nya. Kelas 1 orang jaga salat tuh adzan udah di masjid. Punya kebiasaan begitu atau azamnya dia, rencananya dia seperti itu. Rencananya dia seperti itu. Sehingganya hidupnya, nafasnya itu mahal. Mahalnya di mana? Setiap waktu nungguin. Jadi waktunya umurnya dipakai buat nungguin masuknya waktu kalah dah kita yang begitu.
Mereka pastinya ahlul masajid. Mereka ahlul masajid. Kalau tukang adzan kira-kira datangnya sebelum adzan apa udah adzan? Ini nomor 1 nih tukang adzan. Kalau imam belum tentu datang sebelum adzan. Bahkan di Fathul Wahhab disebutkan lebih utama jadi muadzin daripada jadi imam. Karena apa? Manfaatnya lebih umum. Manfaatnya lebih, dan datangnya pasti duluan. Kalau muadzin telat diomelin. Iya enggak? Telat diomelin. Kemudian summa ta'ti zumratun ukhra. Kemudian datang golongan yang kedua, level 2-nya nih. Tingkatan yang kedua di lantai kedua ibaratnya begitu. Kal qamar lailatul badar. Wajahnya kayak bulan purnama. Wajahnya kayak bulan purnama terang tapi kagak seterang matahari. Fataqulu al malaika, malaikat tanya, man antum, siapa kalian? Qalu nahnu al muhafizuna ala shalah. Kami orang yang ngejaga salat. Ditanya lagi, kaifa muhafazatukum? Gimana ente menjaga salat? Galu kunna natawaddau qabla al waqt. Summa nahduru ma'asima'il adhan. Kami wudu sebelum masuk waktu. Ya, tapi adzan kita lagi di jalanan. Nahduru, kami jalan menghadiri masjid ma'asima'il adhan sambil mendengarkan adzan. Jadi adzan di jalanan. Adzan di jalan. Begini aja nih, paling bedanya cuma 2 menit. Itu golongannya masuk surganya duluan. Bagaimana yang jam 2 kalau salat zuhurnya? Ini cuma beda paling 2 menit loh. Iya kan? Yang pertama adzan udah di masjid, yang kedua adzan lagi di jalanan padahal. Wudunya juga sebelum adzan juga padahalan. Tapi masuknya ke rombongan yang kedua, masuk surganya. Kalah cepat sama yang duluan. Summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Kemudian datang lagi yang terakhir, golongan yang terakhir yang ngejaga salat. Mereka wajahnya kayak bintang. Terang semua. Fataqulul malaika man antum, malaikat tanya, siapa kalian? Qalu nahnu al muhafizuna ala shalah, kami orang yang jaga salat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum, malaikat bertanya, bagaimana ente jaga salat? Qalu kunna natawaddau ba'dal adzan. Habis adzan kita baru wudu. Nih rombongan orang-orang yang ngejaga salat. Ya, rombongan orang-orang yang ngejaga. Kalau imam salam kita baru wudu, masuk apa kagak? Nah, kita masuk yang mana itu tuh? Kita masuk yang mana? Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita. Kalau sholat itu urat nadinya iman kita. Wa ruwiya marfu'an. Diriwayatkan hadis marfu', awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab bagi hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Kalau salatnya lengkap, salatnya komplit, maka dianggap bagus semua amalnya dia. Maksudnya yang salah-salah dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar ibadahnya diterima sama Allah meskipun enggak memenuhi syarat keterima. Wa in fasadat ya fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, ya, maka rusak semua amalnya dia. Maksudnya diproses semua amalnya dia yang rusak-rusak. Diinterogasi semuanya. Dan menurut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, aqallu at-tasbihat fi shalah. Paling sedikitnya tasbih di dalam rukuk dan sujud adalah salah samarat, tartilan. Ya, 3 kali dengan tartil. Faman naqasa min dzalika fasadat salatuhu, kata Syekh Ahmad begitu. Di dalam kitab Wasiat Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu anhu disebutkan, siapa yang kurang daripada 3 tasbih di dalam rukuk dan sujudnya, salatnya reject. Kalau reject kebeli apa kagak? Kebeli tapi belakangan. Jangan kita rejectin salat kita ya. Kemudian ini bab salat. Kemudian wa ita'iz zakah, rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan atau membayar zakah. Ai daf'uha lil mustahiqiha, menyerahkannya kepada yang berhak, kepada asnaf samaniyah, golongan penerima zakat yang 8. Wa sumiyat zakatun, dinamai zakat itu zakat li'annaha, karena zakat itu sababun, menjadi sabab fi zakail mal, di dalam sucinya harta kita. Harta kita itu dibersihinnya sama zakat. Ya. Wa namuhu, dan menjadi sebab ya, berkembangnya harta. Nama itu berkembang biak, bertambah terus. Bertambah secara zahir.
bertambah secara zahirnya, zatnya, harta kita bertambah kalau dizakatin begitu. Harta kita bertambah kalau dizakat. Wa husulul barakah fihi, dan menghasilkan keberkahan di dalam harta. Nah, keberkahan juga tambahan, tapi min haisul ma'nawi, sirnya, tambahan kemanfaatan. Bedanya nama harta itu berkembang secara zatnya, terus berkah, penghasilan terus tambah begitu. Rezeki terus Allah kirimin. Kalau barokah, jumlahnya segitu, tapi manfaatnya lebih banyak sama jumlahnya lebih banyak. Itu namanya berkah. Berkah itu banyak secara sirnya, secara maknawi, bisa dipaham ya. Berkah itu banyak, duit sampai-sampai 10.000, yang satu ya baru dipegang, habis begitu. Yang satu bisa buat ini, bisa buat ini, bisa buat ini. Begitu. Itu namanya yang satunya berkah, yang satunya tidak, atau naqisul barakah. Dan sebaik-baik harta itu adalah ma'aksab hamdan wa agab ajran. Sebaik-baik harta yang kita miliki adalah yang kita peroleh dengan terpuji. Kita ngedapetinnya dengan terpuji. Dagang kagak bohong, terpuji kan? Ya, dapat jabatan kagak boleh nyurangin orang, nggak boleh cari perhatian sama atas dan lain sebagainya. Hamdan, terpuji, dapatnya terpuji, tayyib gitu. Halalan tayyiban. Wa agaba ajran, dan kesudahannya pahala. Kesudahannya pahala. Jadi Allah ngajarin kita ini berapa yang kita dapat, sendaknya ada akhiratnya di situ. Dapat rezeki umpamanya 10.000, hati cuma 500 perak, hendaknya ada pahalanya di situ. Ada pahalanya. Itu buat apaan? Imam Ali mengatakan, ini ane nukil dari kitab Nurul Absar kepada Jabir di sini ane catat ya. Qal al-Imam Ali karramallahu wajhah ya Jabir, man kasurat ni'amullahi alaihi. Siapa orang yang dapat nikmat dari Allah, dapat rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kasurat hawaijun nas ilaihi. Maka itu menandakan banyak orang yang bakal butuh sama dia. Banyak orang yang butuh sama dia. Ada rezeki orang juga yang dititipin pada dirinya, begitu. Bukan semuanya punya dia aja sebetulnya. Kadang Allah titipin rezeki orang ada sama kita. Fa in gama fiha bima amara Allah taala aradaha lidawami wal baqa. Kalau dia menggunakan setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya dengan apa yang Allah perintahkan, yang Allah perintahkan adalah ada sebagian sedekah di situ. Berapa yang kita dapat menurut kadar ikhlas kita aja. Enggak apa-apa. Enggak usah malu dapat 10.000, sedekahnya cuma 100 perak begitu. Sedikit 100 perak daripada kagak. Dikitan mana sama yang kagak? Yang kagak. Daripada istikharah sampai mati. Istikharah sampai meninggal. Nah, apa manfaatnya buat kita? Manfaatnya kalau dari setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita jalankan di jalan Allah. Sebagiannya Allah enggak membataskan harus sekian. Kalau ini bukan zakat ya, bukan zakat, ini sedekah sunnah. Kalau zakat ada hitungannya. Tapi kalau ini bukan zakat, semua harta kita sebetulnya harusnya dibersihkan dengan ini. Dibersihkan dengan ini. Ya, ar-radha lidawami wal baqai. Kalau kita ini dari setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada haknya Allah sedikit. Ada sedekahnya meskipun sedikit. Meskipun di lampu merah ngasih 500 perak gitu. Jangan dikira sama aja tuh sama kagak ngasih. Beda. Jangan dikira sama aja. Ar-radha, dia telah menyajikan kepada Allah, menyodorkan kepada Allah agar supaya Allah mendawamkan, mengestafetkan rezeki itu, continue. Agar supaya Allah dawam, rezekinya akan dawam. Yang Allah kasih enggak putus. Biar rezekinya kagak putus. Kalau putus rezeki kita, sedekah kita putus sebelum itu. Bisa dipaham ya? Kalau rezeki kita putus, maksudnya pegangan kita sampai putus begitu, sampai melompong banget begitu, berarti sebelumnya kita dibagi sama Allah, kagak ada buat Allah sama sekali. Kagak ada buat Allah sama sekali. Ya, ar-radha lidawam wal baqai. Dawam itu continue di dunia Allah kasih, wal baqai dan abadi. Apanya yang abadi? Pahalanya di akhirat. Dan Allah berikan itu. Itu sababnya. Itu sababnya. Wa in lam ya'mal fiha bima amara Allah taala aradaha lizawali wal fana. Kalau dia kagak mendirikannya, dititipin harta sama Allah, semuanya buat dunia, apalagi buat neraka begitu umpamanya. Sebagiannya bukannya buat surga, bukan buat Allah, malah buat neraka. Maka dia telah membalas kepada Allah, minta kepada Allah agar rezekinya di stop. Zawal.
Zawal itu dilengsirkan, dihilangkan. Sama aja minta sama Allah, udah ya Allah, nggak usah dibagi lagi. Nggak usah dikasih rezeki lagi. Wal fana, dan sia-sia. Nggak ada manfaatnya di akhirat nanti. Hakata. Wa warada, Wagat warada hasinu amwalakum bizakati, hiasilah harta kalian, lindungilah. Hasinu amwalakum, lindungilah harta kalian bizakat, dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obati orang sakit kalian dengan sedekah. Obati orang sakit dengan sedekah. Wa warada, disebutkan juga di dalam hadis, ma dha'a amalun fi barrin aw bahrin illa min adamiz zakah. Tidak menjadi sirna, ma dha'a, tidak menjadi sirna harta baik di lautan ataupun di daratan kecuali karena enggak dizakatin. Kecuali karena enggak dizakatin. Punya kebun bisa gagal panen karena enggak dizakatin. Punya hewan ternak bisa pada mati, enggak dizakatin. Hakata. Wa ja'inna man lam yukhrij zakata malihi. Siapa orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya dia, sallatallahu alaihi wujuhan, Allah akan menyampurkan atau memberikan kepada orang tersebut wujuhan minadz-dzulami wal halakati. Wajahnya dia wajah apa? Wajahnya gelap nanti di hari kiamat. Dan termasuk orang yang halakah. Halakah itu binasa. Yusarrifuhu fiha, dia akan menggunakan di hari akhirat itu dengan wajah itu. Yang dipakai wajahnya, wajah yang gelap itu. Wajah orang yang enggak bayar zakat. Wa fil hadis ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu sahaif min nar fatukwa biha jabhatuhu wa jabhatahu wa jambahu wa dhahrahu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yaqdi Allahu bainal ibad fayara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ma min sahibi dhahab wala fiddah, tidak ada orang pemilik emas atau perak la yuaddi haqqaha, yang tidak mengeluarkan haknya atau kewajibannya, zakatnya. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat, sufihat lahu sahaif ya min nar, akan dipersiapkan, dilipat buat dia lapisan dari api neraka, bara api ibaratnya begitu. Akan dipersiapkan buat dia bara api. Ya. Sahaif ini sebetulnya Safaih ini lembaran kertas begitu. Minar, dipersiapkan buat dia bara api begitu. Fatukwa biha jabhatahu wa jambahu wa dhahrahu. Kemudian dicap dengan bara api tersebut dahinya dia, pundaknya dia belakang, dan dadanya dia depan. Dicap, kalau bahasaannya diteriska begitu. Diteriska pakai bara api neraka. Itu kapan? Bukan nanti di yaumil qiyamah, di kuburannya. Di kuburannya itu orang yang la yu'addi zakat atau diteriska sama Allah. Kemudian di sini kullama baradat, setiap itu bara apinya udah dingin, u'idat lahu, akan dikembalikan lagi, dipanasin lagi buat neriska dia lagi. Jidatnya diteriska, dadanya, sodornya diteriska, zaharnya, belakangnya diteriska, semua diteriska pakai bara api. Fi yaumin, di hari yang kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang ukuran kayak kita hidup di dunia 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Sampai kapan? Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai Allah menetapkan nasib hamba-hambanya. Allah menetapkan, menghakimi hamba-hambanya. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, maka dia akan melihat nanti di yaumil qiyamah jalannya dia boleh ke surga, boleh ke nerakanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Di kuburannya diteriska dia. Man lam yuaddi zakata malih. Wa warada annahu yaji'u malu mani'iz zakah. Diriwayatkan akan datang harta orang yang mencegah zakat yaumil qiyamah, di hari kiamat. Tuwiqa, ay tuwiqan fi unuqihi min nar, dikalungkan di lehernya dia. Tuwiqan, di lehernya dia dikalungin, dan kalung itu dari api. Kalung dari api. Lau anna dzalika tauq wudi'a fid dunya lahtaragat minhu. Seandainya itu kalung dari bara itu
ditaruh di dunia, dunia hancur. Dunia hancur. Dan itu dipakai di dalam bumi sama orang-orang yang manis zakat. Yang manis zakat, ya Rabbi salimna. Wa taqatta'at bi jibaliha, sampai gunung putus. Pada hancur gunung-gunungnya juga. Wa yabisat biharuha, sampai air lautnya kering. Kalau itu kalung dijatuhin ke bumi, air laut kering. Bayangin panasnya. Dan dipakein di kalungnya orang yang manis zakat di dalam kuburnya dia. Wa ma min 'abdin adda zakata malihi bi tayyibi nafsin, dan siapa orang, ya, wa ma min 'abdin, dan tidaklah dari seorang hamba, adda menyerahkan, membayarkan zakata malihi, zakat harta dia, bi tayyibi nafsin, dengan lapang dada, enggak terpaksa. Karena banyak juga orang bayar zakat terpaksa, mungkin banyak juga pakai hitung-hitungan gitu, pakai 2,5% lagi. Ada enggak yang begitu? Kali ada. Ya, jadi al-maqbul, zakat mal yang makbul itu adalah bi nafsin. Di sini disebutkan bi nafsin, dengan lapang dada. Alhamdulillah, dengan ini harta anda akan nambah banyak terus. Dengan ini harta anda akan manfaat terus. Dengan ini akan abadi harta anda sampai surganya Allah Subhanahu. Illa jaa agdan min nurin fi rakbatihi, kecuali akan datang agad. Agad itu bundelan begitu. Bundelan, lingkaran dari cahaya di lehernya dia. Sama, dipakein kalung juga, tapi kalungnya bukan api, nur, cahaya. Seberapa kuat cahayanya? Yasyruqu nur dzalikal agad 'alal mu'minina yaumal qiyamah. Itu cahayanya itu bisa menyinari semua orang beriman di padang mahsyar nanti hari kiamat. Terangnya bisa menyinari, lebih terang dari matahari itu kalung. Lebih terang dari matahari. Hatta yamshi fi nurihi 'ala sirati yudkhulul jannah. Sampai dia jalan di dalam nurnya dia. Jalan di dalam nurnya dia. Sampai nur itu saking terangnya kayak dia di dalamnya. Dia di dalam nur tersebut. Tapi di sini yang menyerahkannya dengan hati yang bahagia. Bukan hati yang cemberut. Tuh, dah gitu ya. Bukan begitu. Wa hajjal bait. Kemudian yang keempat adalah pergi haji. Wa huwa wajibun 'alal mustati'. Pergi haji hukumnya wajib bagi yang mampu, mudah-mudahan. Kita semuanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'luhu, mengerjakan haji itu yukaffir as-saghair wal kaba'ir. Menghabiskan dosa kecil dan dosa besar, hatta at-tabi'at. Sampai tabiat. Apa itu tabiat? Wahia, adapun tabiat itu adalah hugugul adami. Hugugul, haknya manusia pun dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah bisa berhak, enggak. Allah membalik hati manusia yang kita punya salah, memaafkan kita. Sampai begitu hebatnya haji. Sampai begitu hebatnya haji yang diterima. In mata fi hajihi. Kalau dia satu meninggal waktunya haji. Satu dia meninggal waktu au ba'dahu. Waktunya haji ini belum selesai haji. Belum selesai haji. Au ba'dahu, atau setelah pulang dari haji. Dia meninggal. Setelah nusuk haji, dia au, wa ini bermakna au qabla tamakkun fi min adaiha ma'a azmihi alaih indal qudrah, atau ya, qabla tamakkun, sebelum dimungkinkan min adaiha, dari melaksanakan haji, ma'a azmihi, tapi dia punya rencana yang kuat, punya azam yang kuat, punya keinginan yang kuat, ya, indal qudrah, kalau mampu. Kita enggak mampunya sekarang, kadang-kadang yang mampu untuk bayar enggak mampunya karena waktu, karena antrian. Jadi orang yang meninggal udah bayar haji, menurut Syekh Abdul Latif Al-Jordani, dia haji. Dia azamnya dia udah kuat, bahkan muqtarin bi fi'lih, berbarengan dengan pekerjaan. Dia udah bayar, cuman peraturan dunianya, peraturan negaranya yang bikin jadinya belum berangkat sampai meninggal. Ada enggak yang begitu? Haji dia. Jadi berapa banyak di akhirat orang yang zahirnya belum berangkat haji, titelnya haji. Berapa banyak juga mungkin yang sebaliknya. Udah pulang haji, akan tetapi di akhirat ternyata enggak ada catatannya dia haji. Itu hajinya mardud. Pahalanya haji itu luar biasa. Di antaranya tadi dosa besar, dosa kecil, diampunin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi haji yang mabrur, Ibnu Hajar mengatakan allati la yukhalituhu syai'un minal ismi. Haji yang mabrur,
bukan haji yang berhasil nyium hajar aswad, bukan yang berhasil iktikaf di raudhah lama-lama, apalagi cuman akhirnya buat ceritaan doang, buat bangga-banggaan doang. Oh, ana sekian kali. Kata Imam Hasanul Basri, innaka abtal hajjaka. Ketika Imam Hasan Basri pernah bertamu kepada seseorang haji yang udah haji 2 kali. Akhirnya minta sama keluarganya ambilin nampan yang ane bawa pulang waktu haji ane yang kedua. Kata Imam Hasanul Basri, inti dengan omongan inti barusan, inti udah membatalkan pahala haji inti dua-duanya. Inti udah pengumuman sama orang, inti haji 2 kali. Ngapain urusan nampan aja pakai cerita haji 2 kali? Hakata. Haji yang mabrur adalah haji dan umrah yang mabrur. Ya, di dalam kalau nggak salah kitab Ashbah wan Nadhair. Di situ disebutkan alladzi la yukhalituhu syai'un min al-itsm. Yang dari berangkat sampai pulang kagak bikin dosa. Ada enggak yang begitu? Ada enggak orang pergi haji dari berangkat sampai pulang kagak bikin dosa? Ada enggak? Ada, tapi aulianya. Mungkinnya para aulianya itu bisa ngasih syafaat kepada rombongannya. Biasanya setiap haji itu pasti ada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dipanggil aja sama Allah pergi haji. Mudah-mudahan Allah kasih panggilan. Amin. Bukan berarti haji 2 kali enggak bagus. Di sini ada hadisnya. Luar biasa. Wa dzakara Ibnu Imad anna hikmah tarakkubuhu fil ha wal jim. Hikmah haji itu adalah susunan hurufnya ha dan jim. Itu adalah isyarat ila annal ha minal hilim wal jim minal jurum. Bahwa ha itu adalah hilim, kelembutan Allah, cinta Allah. Wal jim minal jurum, jim itu maksudnya adalah dosa, kesalahan. Faka'annal abda yaqul, seakan-akan orang yang pergi haji itu berkata, ya Rabbi ji'tuka bi jurmi ay bi dzambi. Ya Allah, aku datang kepadamu bawa dosa. Litaghfirahu bi hilmika, agar supaya engkau memberikan ampunan kepada saya dengan kelembutanmu, dengan kasih sayangmu, dengan cintamu ya Allah. Itu katanya Ibnu Imad. Wala yajib al-hajj illa marratan wahidatan fil umur. Haji tidak wajib kecuali 1 kali seumur hidup. Faqad warada man hajja hajjatan. Di sini yang dimaksud, siapa orang yang haji 1 kali, adda fardahu. Dia udah memenuhi kewajibannya dia. Wa man hajja saniyatan. Siapa orang pergi haji 2 kali, dayana rabbah, dia udah memberikan hutang kepada Tuhannya. Allah punya utang buat dia, buat memberikan ampunan kepada dia. Wa man hajja salasa hujaj. Siapa orang pergi haji sampai 3 kali, haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Allah haramkan rambutnya dia dan kulitnya dia untuk kesentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Wa wujubuhu 'ala tarakhi inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i wajibnya haji ini tarakhi. Tarakhi itu enggak fauran, enggak kayak salat, wajibnya segera. Tarakhi itu kalau bahasanya kendor, santai begitu. Menurut mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya bisa ditawar ame urusan lain, bisa ditawar kalau ada urusan lain. Wa bihi qala Muhammad sahibu Abu Hanifah, begitu juga berkata Imam Muhammad. Ya, Imam Muhammad salah satu imam dalam mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah. Tapi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wujubuhu 'alal fawr, wajib segera kalau udah mampu. Mazhab Malikiyah dan Hambali, Ahmad bin Hanbal wajib segera. Wa bihi qala Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah. Dan madhab Abu Hanifah khilaf, ada yang mengatakan juga yang bernama Syekh Abu Yusuf sama kayak Imam Malik, segera. Wa kadzalikal Muzni, begitu juga Imam Muzni. Walau ta'arada al-hajj wan nikah, ini madhab Syafi'i. Kalau berbarengan nih urusan haji atau nikah. Haji atau nikah. Ini mungkin makna tarakhi inda Syafi'i. Makna bisa ditawar segeranya gitu. Punya bekal nih, punya duit buat pergi haji, tapi belum nikah. Ini namanya berbenturan, ta'arad. Apabila berbenturan antara urusan nikah atau haji, fal afdalu, yang lebih utama mana? Tergantung orangnya. Liman yakhafil anad, bagi orang yang takut akan kerusakan. Al-anad di sini maksudnya adalah al-fujur, maksiat, wa zina, atau lebih jelasnya zina. Bagi orang yang takut kalau dia akhirnya haji, dia kagak nikah dulu, akhirnya dia malah jatuh ke dalam perzinahan. Al-afdal taqdimul liman lam yakhaf. Kalau yang kagak khawatir, enggak khawatir akan kerusakan syahwatnya dia, yang enggak khawatir, maka takdimul haj, lebih utama haji dulu.
Kalau masih kuat, udah punya biaya nih, belum nikah, tapi masih kuat nahan. Masih kuat nahan, haji dulu. Lebih utama haji dulu. Wali khaifil anad taqdimun nikah. Bagi orang yang khawatir kerusakan menimpanya, maka lebih dahulu menikah. Lebih dahulu Emang ada beb orang pergi haji rusak begitu. Di dalam Irsyadul Ibad, kalau nggak salah Syekh Ikrimah kalau nggak salah mengatakan ya, di Irsyadul Ibad ada, itu waktu orang lagi pergi haji ngelihat seorang perempuan lagi tawaf, tuh perempuan cakep, ta'ammak, rupanya mungkin dia seperti ini begitu ya, belum nikah begitu, atau duda begitu. Akhirnya ngelihat ini perempuan sampai menikmati. Ya, ta'ammuk itu ngelihat sampai mendalam begitu. Nazala ainahu ala khaddih fil Hind. Di waktu tawaf itu juga matanya copot dua-duanya gelantungan di pipinya. Di Irsyadul Ibad itu ada. Di bab haji. Jadi di situ kontan juga tuh. Lagi tawaf dia, lagi tawaf. Nah, yang begitu mendingan kawin dulu deh. Mungkin kasusnya dia begitu. Wa mislul hajj al umrah. Persamaan haj adalah umrah. Umrah itu haji kecil. Fahiya wajibatun inda Syafi'i fil umr marratan wahidatan. Menurut mazhab Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib seumur hidup satu kali. Satu kali. Enggak usah dibahas, takut dibilang promosi. Wa nuqila Nabi Hanifah. Kata satu nih, terusin aja, Bib. Dinukil dari Imam Abu Hanifah wa Malik annaha sunnah. Kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, sunnah umrah itu. Akan tetapi, wa huwa gaulun li Syafi'i. Dan sunnah itu juga ucapan dari salah satu ulama madhab Syafi'i. Sebagian Syafi'iyah juga mengatakan sunnah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wa an Ahmad annaha fardun kal haji. Imam Ahmad mengatakan wajib kayak haji. Ogaja. Wajib nih kalau umrah. Wajib kayak haji. Bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ukuran antum udah mampu apa belum? Antum yang lebih tahu. Antum yang lebih tahu. Enggak diterusin. Wa qad jaa fi fadlihi ma akhbarun katsiratun. Telah datang hadis banyak tentang keutamaan haji dan umrah, di antaranya min hagauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mat. Siapa orang yang keluar dari rumahnya tujuan haji atau umrah kemudian meninggal nih, orang yang pergi haji meninggal, ya. Jangan antum anggap ya enggak ada yang ziarahin ntar. Jangan salah, ajrallahu lahu. Allah akan alirkan buat dia ajrul haji wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Tiap tahun dia dapat pahala pergi haji. Tiap hari dia dapat catatan pergi umrah. Ajra terus Allah berikan. Terus Allah alirkan. Orang yang berangkat haji meninggal di sono, kagak perlu dia diziarahin, mungkin udah kumpul di sono sama para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Madinah udah kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ini pahalanya sampai hari kiamat, dia pergi haji terus tiap tahun. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Makanya kata Rasulullah SAW, "Faman syaa yamut fiha falyamut fiha." Siapa orang yang ingin meninggal di Mekah atau di Madinah, fihima, hendaknya meninggallah di situ. Minta sama Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Allah. Ntar kalau antum minta sekarang, antum kagak jadi-jadi mau umrah. Ntar mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah ay u'tu bihima mutatabi'aini biduni fasil kabir. Sertakanlah haji dan umrah barengin. Ini namanya haji qaran begitu. Haji qaran ini paling susah emang. Kita kalau pergi haji qaran itu dari mulai nyampe kita umrah terus sampai haji. Terus tuh kita kagak, itu susah. Rata-rata kita pasti kena dam nih kalau jamaah haji Indonesia. Rata-rata haji yang bukan qaran, haji yang duluan atau yang belakangan begitu umrahnya. Nah di sini kalau inti bisa barengin kata Rasulullah SAW, itu memang lebih afdal. Itu memang paling kalau madhab Syafi'iyah kena dam. Kalau tidak qaran kena dam. Makanya paling sedikit kita punya dam satu kalau haji itu. Fa innahuma yunfiyanil fagar wa dzunub. Haji yang qaran itu yang bareng, yang nyambung antara umrah dan hajinya, itu menafikan kefakiran. Menghapuskan catatan kefakiran bagi kita dan menghapuskan dosa kita.
Kama yunfil kir khabatsal hadid, sebagaimana las atau tungku api atau panasnya api, ya, meniadakan ya khabatsal hadid. Khabatsal hadid ini kotorannya besi. Kotoran besi itu karat. Karat itu kalau dibakar rontok dia, atau kalau dilas ketutup dia. Ya, kalau dibakar dia menjadi karat itu kalau dibakar lagi menjadi rontok. Jadi besi baru lagi kalau diolah lagi begitu. Nah, sama kayak haji dan umrah ya, haji yang bareng dengan umrahnya. Wa fi riwayatin fa inna mutaba'ata ma bainahuma tazidu fil umr wal rizq. Sesungguhnya menyertakan hadis dan umrah dengan berbarengan nambah panjang umur, nambah rezeki. Ayyubarak fihima, yubarak fihima, diberkahi keduanya, umurnya berkah, rezekinya yubarak ya, bukan yubarik. Ini mabni maf'ul. Wa min qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafarah lima bainahuma. Umrah satu dan umrah yang dua itu penebus antara dosa keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima pahalanya adalah surga. Wa hukiya Nabi Muhammad ibn al-Munkadir. Diceritakan ada seorang bernama Syekh Muhammad ibn al-Munkadir annahu hajja salasan wa salasina hajjatan. Beliau pergi haji sampai 33 kali. 33 kali haji. Falamma kana fi akhir hajjatin hajjaha, ketika di haji yang ke-33, qala wa huwa fi Arafat. Dia mengatakan habis dari wukuf, selesai wukuf di Arafah dia ngomong, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfah. Ya Allah, engkau sesungguhnya tahu, aku ini udah wukuf di sini 33 kali, kata beliau. Aku udah wukuf di sini 33 kali. Fa wahidatan an fardi, satu untuk wajibnya aku. Wasaniyah an abi, yang kedua aku hadiahkan untuk ayahku. Wasalisah an ummi, yang ketiga aku hadiahkan untuk ibuku. Wa ushhiduka ya Rabbi, aku persaksikan kepadamu ya Allah, tolong saksikan ya Allah, maksudnya begitu. Wa habtu as-salasina, yang 30 aku hadiahkan. Liman waqafa bi mauqifi hada wa lam tataqabbal minhu, bagi orang yang pernah wukuf di Arafah ini tapi mardud, tapi engkau tolak, hadiah buat mereka, kata Ibnu al-Munkadir. Hadiah buat mereka. Falamma dafa'a min Arafat ay rahila anha wa faragaha, ketika meninggalkan Arafat, ya, rahila wa faragaha, pergi dia udah selesai wukufnya, nudia, ada suara dari langit. Apa suaranya? Ya Ibnu al-Munkadir, Ibnu al-Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karam wal jud, inti sok dermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan, kata Allah. Inti sok dermawan kepada atatakarram, apakah engkau mau menunjukkan kedermawananmu? Ya, liman bagi zat, alaman atas orang atau zat, khalaqal karam wal jud, yang menciptakan kemuliaan dan menciptakan kedermawanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan aku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alf am. Demi aku, kata Allah, demi Allah kalau kita yang bilang, aku telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah. Semua orang yang bakalan wukuf di Arafah namanya udah dipilih sama Allah dari dulu. Dan aku telah mengampuni mereka semuanya 1000 tahun sebelum aku ciptakan Arafah itu. 1000 tahun sebelum adanya bumi. Kalau Arafah kagak ada, bumi udah ada apa belum? 1000 tahun sebelum ada bumi, orang yang wukuf di Arafah, udah namanya Allah udah buat. Allah udah pilih, mudah-mudahan kita ada di situ. Mudah-mudahan kita ada di situ. Dan udah dapat ampunan pada saat itu. Ya Rabbi istajib. Wa shaum Ramadan, pas banget nih puasa. Kita mau puasa. Ini penutupan bukan? Baca satu lagi. Dan puasa di bulan Ramadan, al-imsak anil muftirat fi naharihi biniyatin, menahan diri dari yang membatalkan di siang harinya dengan niat yang khusus. Wa furida, diwajibkan, ini namanya puasa, fi sana asaniyah minal hijrah, di tahun kedua dari hijrah. Fasama sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat, Rasulullah SAW puasa 9 kali. Puasa Ramadan, mendapati Ramadan 9 kali. Kulluha naqisatun, semuanya kurang. Semuanya 99 ini kurang, kagak komplit. Kagak komplit. Ada udzur di situ. Ada udzur di situ. Illa wahidan, kecuali satu kali, yang komplit satu kali. Wala alla al-hikmah fi dzalik, barangkali hikmah di balik takdir itu. Hikmah di balik, Rasulullah kadang di bulan Rajab aja, kata Abdullah bin Umar, puasa sebulan penuh.
Kata Siti Aisyah, di bulan Sya'ban kadang puasa sebulan penuh. Bagaimana di bulan Ramadan? Kita bulan Rajab udah dapat berapa? Nggak usah dijawab. Sama-sama malu kita. Di sini disebutkan, ya, hikmah. Barangkali, kata Syekh Abdul Latif, hikmah di balik itu adalah tatmin nufusu man yasumuhu naqisan min ummatihi. Untuk memberikan ketenangan bagi orang yang kagak bisa full dalam puasanya. Siapa mereka daripada umatnya? Siapa mereka? Itu para wanita. Wanita bisa nggak puasa bulan Ramadan 30 hari? Full. Belum tentu, kebanyakannya belum tentu bisa. Yang udah wajib belum tentu bisa. Karena ada hari mereka nggak sholat. Sedangkan pahala 1 hari puasa, nih bakalan disebutin luar biasa. Pahalanya luar biasa. Nah, di situ akhirnya Rasulullah SAW takdirin sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa qad jaa fi fadli Ramadan shaumuhu akhbar katsirah. Banyak hadis tentang keutamaan Ramadan, di antaranya adalah innal jannata la tutazayyanu minal haul ila al haul. Surga tuh dihias, didandanin. Kayak masjid nih, karpetnya baru nih ya. Mau puasa, iya sunnah nih, surga aja didandanin. Ibarat kita dicat, jadi bukan mau lebaran ngecat rumah tuh, mau puasa. Orang dulu begitu, ampe sendal aja disikat, betul nggak? Sendal disikat, kamar mandi dikosek, ya jangan mau puasa doang. Bener gak orang dulu begitu nggak? Dirapiin. Dan orang dulu kebanyakan juga kalau beli baju baru di bulan puasa dipakai. Kenapa? Karena surga aja dandannya bulan puasa. Surga dandannya bulan puasa. Entar lebarannya gimana? Alaisal id liman labisal jadid. Emang khusus lebaran itu hanya untuk orang yang pakai baju baru? Kagak. Innal jannah la tutazayyanu. Ini hadisnya sebetulnya panjang banget nih. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis ini sama. Ini dipotong, nggak sampai separuhnya. 1/4 aja kagak nyampe, 1/5-nya nih. Ini hadisnya panjang sampai bahas Lailatul Qadar, sampai bahas tentang hadis ini sama. Tentang turunnya malaikat Jibril, sampai membahas tentang pahalanya kita doa di waktu buka puasa, sampai bahas tentang fadilahnya salat Id. Ini hadisnya sama ini, panjang terus. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab saum. Surga itu didandanin minal haul ilal haul, dari tahun ke tahun, liduhuli syahri Ramadan, setiap datang bulan Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, habbatir rih min tahtal arsy, ya akan berhembus angin dari bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yugalu laha al-musirah. Nama anginnya adalah angin al-musirah. Harum. Fatasaffaqa waragu asjaril jannah. Maka dengan berhembusnya angin itu, pohon-pohonan surga beradu daunnya. Serik begitu bunyi. Wa hilagal masari'il abwab, dan dibuka pintu-pintu surga. Fayusma' lidzalika, karena gesekan daun-daun di surga tersebut terdengarlah taninun lam yasma'i sami'una ahsan minhu, suara atau bunyi yang enggak ada lagu yang lebih indah dari bunyi itu. Bunyi yang enggak ada lagu, suara yang orang yang bisa mendengar, orang yang punya telinga itu enggak pernah mendengar suara lebih indah daripada itu. Jadi pecinta musik tuh nanti ketika mendengar itu batal semua, udah. Kalah semuanya udah sama yang dia suka di situ. Fatabarrazal hur al-ain, kemudian keluarlah hurul ain. Keluar, ya. Hatta yagumna ala syurufil jannah, sampai mereka berdiri di atasnya surga, bidadari nih pada diri, yunadina, mereka berteriak, hal min khatibin, ini kita lagi dilamar apa nih? Begitu. Bidadari pada nungguin dilamar sama kita. Summa yaqulna ya Ridwan, mereka bertanya, wahai malaikat Ridwan, ma hadhihi laila, ini malam apaan? Fayujibuhunna bitalbiyah, menjawab dengan labbaik, ya. Kemudian fayaqul ya khairatun hisan, wahai pemandangan wanita yang sangat cantik, begitu ya kata malaikat Ridwan. Hadhihi awwalu lailatin min Ramadan, ini malam pertama bulan Ramadan. Ini malam pertama bulan. Disambungkan dengan ada hadis lain, ini cuma sampai di sini doang. Sebetulnya hadisnya panjang banget, aneh nggak hafal. Yeah.
Fama min 'abdin sama fiha yauman illa wa zuwija zaujatain. Enggaklah kita ini puasa di bulan Ramadan satu hari. Oh, Ramadan puasanya wajib sehari doang, Beb. Enggak, sebulan wajib. Tapi satu hari aja ada yang makbul. Satu hari aja ada yang kita kagak bikin dosa di situ. Ya, langsung kita dijodohin sama itu bidadari. Dua langsung. Zuwija zaujatin. Langsung, nih ente udah dilamar. Itu lamaran. Buka puasanya kita, lamaran buat itu bidadari. Lamaran, ini hadis lain di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Zuwija zaujatin. Buka puasanya kita, udah punya cincin kawin kita di surga. Wah, mudah-mudahan ada ya yang begitu ya. Yang bagaimana, Beb? Ya, udah tahu semuanya ya, yang membatalkan puasa, gibah, bohong dan lain sebagainya. Latihan deh dari sekarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumna wal barakah, la tamannau an yakuna haulan kamilan." Kalau orang tahu apa yang Allah berikan dari anugerah dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, mereka akan minta bulan Ramadan setiap tahun, selama 1 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa mataqaddam min dambihi wa fi riwayatin wa mata'akhir." Siapa orang yang puasa imanan wa ihtisaban dari Ramadan, diampunin dosa dia yang lalu, dan ada riwayat mengatakan yang akan datang juga. Wa warada law adinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama. Kalau langit dan bumi Allah izinkan untuk berbicara, katanya hadis, ya, la syahidata liman sama Ramadan bil jannah. Sehingganya kalam bumi dan langit itu akan bersaksi kepada orang yang puasa, ana bersaksi ente penduduk surga. Akan disebut nama kita sama langit dan bumi, kita penduduk surga kalau Allah izinkan. Wa ma ahsana qaulu ba'dihim. Ini syair Al-Faqir takut salah ngerti ini. Intinya adalah yang dijelaskan di depan kira-kira maknanya seperti itu. Anda enggak usah hatiin ya. Kalau syair Anda takut salah, maaf. Kemudian di sini yang terakhir, nuqila an Ibn Hajar anna tamanniya zawala Ramadan minal kabair. Ini yang terakhir penting juga. Kita berandai-andai Ramadan cepat hilang, itu dosa besar. Jadi ada dosa besar yang adanya cuma di Ramadan. Apa itu dosanya? Kita berangan-angan, ya Allah masih lama lagi Ramadan. Ini biasanya yang pencariannya di bulan Ramadan malah sulit. Pencariannya malah sulit. Orang dulu ngajarin 11 bulan buat dunia, 1 bulan buat akhirat. Akhirnya nyoba kayak gitu, akhirnya giliran di tengah jalan di bulan Ramadan, habis bekalnya dia. Udah dah tuh, ngitungin hari dah. Ngitungin hari, nggak boleh, itu dosa besar. Bahkan bisa menghantarkan kepada kekafiran. Wala'allahu kama qala al-amir idza kana bughdhan lil ibadah. Kalau dia pengen Ramadan itu cepat habis karena kagak demen sama ibadah wajib, karena benci sama ibadah wajib, bisa jadi bencinya dia udah kagak puasa, tapi dia kesel orang lain pada puasa gitu. Jadi umpamanya mau ngudut sendirian kagak ada temennya, mesti ngumpet-ngumpet. Boleh jadi itu setan sih, dari mana aja anak setan juga bisikinnya begitu. Bughdan lil, kalau sebabnya adalah dia benci sama yang namanya ibadah, apalagi ibadah wajib, rubbama yukhsha minhul kufur. Dikhawatirkan dia sudah kufur saat itu. Ya. Makanya nggak apa-apa dah dagang di bulan Ramadan, biar kita girang. Tujuannya biar, karena iman kita kelasnya masih segitu, maksud aneh. Paham nggak? Tapi yang nggak meninggalkan pahala puasa kalau kira-kira iman kita masih lemah. Kalau imannya udah kuat sih, udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Allah kirimin rezeki pasti. Karena di situ syahrun yuzadu fihi rizq. Janji Rasulullah bersabda di dalam hadis, di dalam kitab Kanzun Najah, bulan Ramadan, ya. Bulan adalah bulan yang ditambahkan di dalamnya rizqul mu'min. Maaf, rezekinya orang beriman. Pasti orang beriman rezekinya ditambah di bulan Ramadan. Hakata. Jadi jangan sampai kita ya. Wa ma yukhalifu ta'zim sya'airallah, wa mimma yukhalif ta'zim sya'airallah. Dan termasuk berlawanan dengan orang yang mengagungkan syiar Allah. Ramadan ini syiar Allah, tapi dia malah ngelawan. Kan itu kerjaannya orang kafir dan munafikun. Hakata. Di antaranya adalah qaulul awam, di antaranya ucapan orang awam yang melawan ta'zim syairallah. Ramadan marid. Orang ngomong Ramadan sakit. Enggak sehat nih Ramadan, kantong kagak sehat umpamanya. Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad mengatakan kalau kata orang kitanya, orang Betawi, dah Ramadan masih lama lagi begitu.
Kan bahasa beliau. Itu kita ngomong begitu aja tuh dosa gede. Bisa kufur kita. Kalau karena benci kita sama ibadah. Atau au yutali firroh. Atau mutolaah, menghitung firroh. Kapan sih kelarnya? Tinggal berapa hari lagi sih puasa? Dihitungin terus. Puasa kelar-kelar ini. Justru Rasulullah SAW kalau udah malam 10 terakhir nangis. Nangis di masjid. Nggak mau kehilangan satu nafas pun kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tahu mafir Ramadan. Karena tahu setiap nafas kita itu, kalau kita nisbatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, puasa 1 hari aja harus dikodok, di bulan lain 3.000 hari pahalanya. Berarti nafas kita harga pahalanya tuh 3.000 kali lipat minimal. Kalau orang yang ngelihat kan rugi rasanya, nafas kita jadi sia-sia lagi setelah itu gitu. Hakata. Au nahwa dzalika, atau yang lainnya. Yang ngitung selesainya Ramadan, mengeluh pokoknya kita mengeluh tentang bulan Ramadan, mengeluh tentang sama aja inti ngeluh sama sorga. Sama aja ngeluh sama sorga. Fayan bagi tajannub ma dzukir. Hendaknya kita menghindari yang disebut di atas ini. Yang disebut di atas, yang 3 tadi itu, benci terhadap ibadah, kita ini berandai-andai cepat hilangnya Ramadan, atau kita mengeluh datangnya Ramadan, merasa Ramadan kelamaan, atau kita ini nggak seneng sama ibadah Ramadan, hindarin itu semuanya. Berlindunglah kepada Allah dari berpikir itu, apalagi mengucapkannya. Makanya tidurnya aja ibadah daripada ngobrol akhirnya begitu. Mendingan wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih manfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat isya sedikit, minta maaf.